Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok penerapan data mining a priori dalam menentukan stok bahan baku restoran nelayan dengan metode association rule beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikri Raffi. Dan saya Hanifah Faiza An-Nur. Dan saya Prima Diramanto Swayudi. Jadi di sini kita akan memberikan latar belakang masalahnya, yaitu di efisiensi operasional ini sangat krusial dalam industri kuliner kompetitif, terutama bagi restoran nelayan yang mengelola bahan baku segar dengan masa simpan terbatas. Salah satu tantangan utamanya yaitu, manajemen stok bahan baku, lalu, kesalahan prediksi yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, yang diakibatkan oleh overstock ataupun understock, yang berujung, rusaknya reputasi karena ketidakpuasan pelanggan. Metode yang tradisional ini juga sangat mengandalkan intuisi dan pencatatan manual, dikarenakan pencatatan manual itu sering tidak akurat karena banyak sekali human error gitu. Untuk menentukan stok yang tepat, itu diperlukan untuk proses kompleks yang memerlukan solusi proaktif. Nah, berdasarkan masalah ini, kelompok kami mengusulkan dengan metode data mining aturan asosiasi sebagai solusi. Nah, ini permasalahan dari metode tradisional yang akan dijelaskan oleh Mbak Anifa ya. Metode tradisional yang selama ini digunakan. Cara tradisional, restoran nelayan mengelola stok bahan baku melalui metode manual dan intuitif yang memiliki keterbatasan. Di antaranya yaitu 1. Pengalaman dan intuisi koki atau manajer. Keputusan stok sangat bergantung pada pengalaman dan perkiraan intuitif mengenai pola penjualan serta jumlah pelanggan. Yang kedua, pencatatan manual. Jadi, data penjualan dan penggunaan dicatat manual di buku atau di spreadsheet. Yang ketiga, pemesanan berdasarkan perkiraan. Stok dipesan harian atau mingguan berdasarkan perkiraan, atau seringkali dengan tambahan cadangan. Yang keempat, komunikasi langsung dengan pemasok. Mengandalkan hubungan baik untuk informasi ketersediaan dan harga real time. Metode ini meskipun umum rentan terhadap ketidakakuratan dan kurangnya pemahaman mendalam tentang pola konsumsi pelanggan. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan Mas Prima. Kemudian kelemahan metode tradisional. Metode tradisional dalam manajemen stok memiliki beberapa kelemahan signifikan, di antaranya pertama, subjektivitas dan ketidakakuratan. Keputusan ini sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman, rentan terhadap masalah manusia, serta sulit beradaptasi dengan fluktuasi permintaan tak terduga. Kedua, tidak efisien waktu. Pencatatan dan analisis manual memakan banyak waktu dan tenaga, menggunakan fokus pada operasional yang lain. Ketiga, kurangnya wawasan pola konsumsi. Sulit mengidentifikasi pola tersembunyi atau hubungan antar bahan baku atau menu. Misalnya jika udang, maka cumi. Yang penting untuk prediksi akurat. Keempat, respon terlambat. Perubahan tren atau ketersediaan bahan baku baru disadari setelah masalah stok habis atau menumpuk muncul. Kelima, potensi pemborosan tinggi. Tanpa analisis data mendalam, resiko overstock atau pemborosan bahan rusak atau understock, kehilangan pendapatan tetap tinggi. Penjelasan berikutnya akan saya kembalikan kepada Mas Fikri. Jadi, kita sudah masuk ke tahap solusi. Jadi, untuk solusinya yaitu kami,
seperti tadi, seperti di latar belakang masalah itu kami mengusulkan framework berbasis data mining. Nah, di bab solusi ini kami akan menjelaskan bagaimana caranya gitu. Untuk framework yang diusulkan yaitu, mulai dari kerangka kerjanya itu pengumpulan data terlebih dahulu. Jadi saat pengumpulan data itu, data transaksi dikumpulkan dari penjualan historis dari sistem POS. Lalu, pra pemrosesan data. Jadi di pra pemrosesan data yaitu, membersihkan dan mengubah data mentah ke format yang siap untuk dianalisis. Yang ketiga, penerapan algoritma aturan asosiasi. Jadi, menggunakan algoritma a priori, itu untuk menemukan pola item yang sering dibeli, lalu analisis hasil. Jadi, analisis hasil ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu support, menghitung frekuensi item set munculnya, untuk confident menghitung probabilitas item Y dibeli jika X sudah dibeli. Misalkan, item Y itu ikan, jika ikan dibeli maka X itu misalkan, seafood yang lain itu sudah dibeli, atau lift peningkatan kemungkinan Y dibeli jika X juga dibeli. Jadi, jika suatu barang dibeli maka ada kemungkinan barang yang lain itu dibeli. Jadi menunjukkan kombinasi yang positif. Lalu, perumusan rekomendasi stok, yaitu menyusun rekomendasi spesifik atau jumlah bahan baku yang harus di stok bersamaan berdasarkan aturan KUAR. Misalkan, jika ikan kakap goreng maka orang akan membeli nasi putih ya. Berarti, penjual harus menstok 2 barang tersebut dalam, eee, kuantitas yang sama. Implementasi dan evaluasi. Jika diimplementasi maka menerapkan rekomendasi stok dan evaluasi berkala dampaknya terhadap pengurangan overstock dan understock. Jadi ini, dievaluasi kita mengurangi resiko overstock atau understock yang sebelumnya terjadi, maka kedepannya tidak akan terjadi kembali. Untuk penjelasan selanjutnya, mengapa association rule itu, eee, bisa sangat berguna maka dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Oke, jadi mengapa association rule? Metode association rule sangat cocok untuk kasus penentuan stok bahan baku karena ada beberapa alasan utama, ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi pola pembelian yang kuat. Yaitu dengan cara metode ini secara efektif dan menemukan item-item menu dan kombinasi bahan baku yang sangat sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Dan yang kedua ini mengungkapkan hubungan tersembunyi atau bisa disebut association rule mampu mengungkapkan hubungan dan preferensi pembelian pelanggan yang mungkin tidak dapat terlihat atau disadari melalui analisis manual. Yang ketiga, mendukung keputusan proaktif, yaitu wawasan yang dihasilkan memungkinkan restoran membuat keputusan stok yang lebih informatif, prediktif, dan proaktif daripada hanya bereaksi terhadap situasi yang sudah terjadi. Oke, Untuk dataset dan data mining yang digunakan, implementasi dan validasi akan dibacakan oleh Mas Prima. Dataset dan alat data mining yang digunakan. Implementasi dan validasi. Untuk mengimplementasikan dan memvalidasi kerangka kerja ini, komponen utama yang dibutuhkan yaitu dataset, data transaksi penjualan historis, tahu minimal 1 tahun untuk pola musiman dari sistem pos restoran nelayan. Dalam format basket data, setiap transaksi berisi daftar item yang dibeli. Kemudian ada alat data mining, bahasa pemrograman yaitu ada Python karena fleksibilitas dan ketersediaan library data mining. Pustaka Python, Pandas untuk pemrosesan dan manipulasi data. Kemudian ada
ML10 untuk implementasi algoritma a priori dan pembuatan aturan asosiasi. Kemudian ada Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi hasil analisis, misal frekuensi item dan metrik aturan. Kemudian lingkungan pengembangan Jupyter Notebook atau Google Colab direkomendasikan karena sifatnya yang interaktif untuk eksplorasi data dan presentasi. Slide berikutnya, hasil dan pembahasan. Setelah menerapkan algoritma association rule, misalnya a priori, pada dataset transaksi penjualan restoran, hasilnya akan berupa serangkaian aturan asosiasi yang memiliki nilai support, confidence, dan lift di atas ambang batas minimum yang ditentukan. Aturan-aturan ini mengungkapkan hubungan kuat antara item, menu, dan bahan baku. Untuk selanjutnya biar saya jelaskan untuk contoh hasil aturan asosiasi, yaitu secara ilustratif. Dari aturan satu itu ada ikan, kakap goreng dan nasi putih. Ini maksudnya orang yang membeli ikan kakap goreng akan kemungkinan membeli nasi putih. Untuk support dari, aturan tersebut yaitu 65% karena, 65% dari transaksi itu mengandung kedua item ini. Misalkan dari, 100 transaksi maka 65 orang itu membeli, kedua item ini jika membeli ikan kakap goreng. Untuk confident-nya 90% pembeli ikan kakap goreng juga beli nasi putih. Jadi, 90% orang yang membeli ikan kakap goreng itu juga membeli nasi putih. Jadi itu untuk, hitungan confidence-nya. Untuk lift, kemungkinan beli nasi putih itu meningkat 1,2 kali jika beli ikan kakap goreng. Jadi hubungannya itu positif. Untuk implikasinya nasi putih adalah pendamping wajib untuk ikan kakap goreng karena, hubungan antara kedua kedua produk tersebut sangat cocok, kedua kombinasi tersebut sangat cocok. Jadi stoknya itu harus diseimbangkan agar, salah satunya tidak habis atau salah satunya tidak, eee, understock begitu. Untuk aturan kedua itu udang bakar, cumi tepung, dan sambal mata. Ini ada 3 kombinasi. Jika, orang membeli udang bakar dan cumi goreng, maka akan kemungkinan membeli sambal mata. Itu untuk toppingnya begitu. Untuk supportnya itu 30% itu transaksi mengandung kedua item ini. Jadi, untuk confident-nya 85% orang pembeli udang bakar dan cumi goreng tepung itu juga membeli sambal mata. Jadi untuk lift-nya hubungan kuat dan positif antara ketiga produk tersebut. Jadi untuk implikasinya jika pelanggan pesan udang bakar dan cumi goreng tepung, pastikan sambal mata itu tersedia cukup. Karena orang itu pasti membeli sambal mata jika, 85% itu membeli sambal mata jika, orang tersebut itu membeli udang bakar dan cumi goreng. Untuk aturan ketiga itu es kelapa muda dan gorengan tempe. Ini untuk contoh ketiga, orang yang membeli es kelapa muda itu akan membeli, gorengan tempe sebagai, makanan sampingan. Untuk 15% transaksi itu mengandung support dari kedua item ini. Untuk confident-nya yaitu 70%, untuk lift-nya untuk lift-nya itu di bawah satu karena menunjukkan hubungan yang cenderung negatif atau acak karena, es kelapa muda dan gorengan tempe itu mungkin kan, tidak sinkron atau bagaimana menurut, beberapa pembeli atau menurut logika yang lain. Namun, untuk implikasinya membeli es kelapa muda itu tidak secara signifikan meningkatkan peluang membeli gorengan tempe. Mungkin keduanya bisa dibeli secara independen, begitu. Untuk pembahasan implikasi hasilnya dijelaskan oleh Mbak Anifah. Oke, pembahasan implikasi hasil. Analisis aturan asosiasi memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan di restoran dengan manfaat utama. Yaitu di sini itu ada manfaatnya ada 4 macam, yaitu optimalisasi stok bahan baku, yaitu memungkinkan pemesanan bahan baku yang lebih akurat. Misalnya bundling atau penyelarasan stok komplementer seperti ikan kakap dan nasi.
berdasarkan item yang sering dibeli bersama. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional, mengurangi waktu perkiraan stok manual, membebaskan staf untuk fokus pada layanan dan kualitas. Nah, yang ketiga ini ada pengurangan pemborosan atau bisa disebut overstock. Prediksi yang lebih akurat meminimalkan risiko bahan baku rusak akibat stok berlebihan, sehingga menekan biaya tambahan. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan, menjamin ketersediaan menu favorit dan kombinasinya meningkatkan loyalitas pelanggan. Ih, Pembahasan implikasi hasil, strategi promosi dan pemasaran, membantu mengembangkan promosi cerdas, misalnya paket menu gabungan atau rekomendasi silang. Yang kedua, perencanaan menu, memberikan dasar data untuk merencanakan menu baru atau modifikasi yang disukai pelanggan, meningkatkan daya tarik dan penjualan. Oke, kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Bima. Terakhir adalah kesimpulan, manajemen stok bahan baku yang efisien adalah kunci keberhasilan restoran nelayan. Namun metode tradisional terbukti terbatas dalam menghadapi dinamika permintaan. Dengan menerapkan metode data mining atau run asosiasi, restoran dapat beralih ke pendekatan proaktif dan berbasis data. Algoritma a priori memungkinkan identifikasi pola, pembelian kuat, dan hubungan tersembunyi antar menu, memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan pemesanan stok, mengurangi overstock, dan mencegah understock. Aturan asosiasi yang dihasilkan didukung metrik support, confidence, dan lift menjadi dasar objektif untuk keputusan manajemen stok. Pada akhirnya, adopsi teknologi data mining ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, tapi juga secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan berkat ketersediaan menu yang konsisten. Ini adalah langkah esensial agar restoran nelayan tetap kompetitif dan berkelanjutan di pasar. Oke, sekian presentasi yang untuk solusi dari metode sederhana, metode data sederhana. Terima kasih.